Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Sani. Saya dari kelas B dengan nomor hadir 14 dengan NIM 141062109 di mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi 2 Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Kemi Mulyati. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Gaul atau slang pada media sosial TikTok terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Oke, langsung kita move ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pada dasarnya, bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Dalam buku bahasa Wan Cendekia karya Liberty Sihombing, pada buku tersebut bahasa dapat berupa sistem simbolik seperti kata-kata, suara, atau tulisan yang memiliki suatu makna tertentu dan digunakan untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan informasi. Bahasa juga memiliki struktur gramatikal yang mengatur cara penyusunan setiap kata dan kalimat, serta bagaimana penyampaian pesan yang baik. Bahasa memainkan peran penting dalam interaksi sosial, pemahaman, dan budaya manusia. Dan menurut Krida Laksana dan Joko Kuncono dalam CHAIR 2014-32, bahasa merupakan sistem simbol suara bersifat arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengenali diri sendiri. Nah, oleh karena itu, bahasa merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia yang kaya akan perbedaan. Di sini bahasa juga memiliki kaitan erat dengan teori komunikasi verbal dalam buku yang berjudul Interpersonal Communication oleh Richard Weiss dan Len Turner. Komunikasi verbal itu merupakan semua jenis komunikasi lisan yang menggunakan satu atau lebih kata. Nah, sebagian besar rangsangan komunikatif yang kita sadari termasuk dalam kategori pesan verbal yang disengaja. Ini merupakan upaya sadar yang kita lakukan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui ucapan. Lalu berdasarkan buku berjudul Anomali Bahasa karya Agus Ridana Danardana tahun 2011, bahasa Indonesia itu memegang peran yang signifikan dan posisi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat kita sangka lagi ya bahwa sejak 24 Oktober 1928 melalui Ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu telah menjadi bahasa nasional. Sebagaimana diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 36 dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia itulah bangsa ini membangun kebudayaan nasional yang mencakup berbagai bidang. Nah, di masa perjuangan, masa revolusi, dan masa kini bahasa Indonesia telah menjadi wahana komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi dan perumusan ide kreatif pembangunan. Oleh sebab itu, keberlanjutan eksistensi bahasa Indonesia itu sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat Indonesia berhasil menjaga dan melestarikannya. Nah, rasanya telah tiba saatnya bangsa ini untuk terus mencintai bahasa nasional dan melestarikannya agar berdiri tegak di tengah arus globalisasi. Manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk individu serta makhluk sosial, di mana dia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dalam kelompoknya. Di dalam interaksi tersebut, manusia membutuhkan alat komunikasi tentunya yang telah disepakati penggunaannya oleh sekelompok masyarakat. Bahasa sebagai alat komunikasi itu merupakan salah satu ciri dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Sayangnya, semakin berkembangnya waktu, bahasa Indonesia ini mulai mengalami pergeseran karena digantikan oleh bahasa lain selain bahasa Indonesia seperti bahasa asing dan bahasa gaul atau biasa kita sebut slang. Masyarakat, terutama generasi muda, sering mengadopsi bahasa yang sederhana dan akrab di kalangan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain yang sering disebut sebagai bahasa gaul. Apa sih bahasa gaul itu? Nah, bahasa gaul itu merupakan sesuatu yang dapat dikenal oleh orang, akan tetapi sulit untuk didefinisikan. Slang ini merupakan variasi bahasa yang tidak resmi dan dianggap memiliki taraf yang rendah daripada bahasa baku. Nah, menurut Pusat Bahasa dan Sastra dalam Hilaliah 2010 halaman 2, bahasa prokem atau bahasa gaul ini merupakan bahasa yang digunakan dan populer di kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul atau prokem ini umumnya mulai populer di kalangan masyarakat pada tahun 1980. Pada masa itu, bahasa tersebut digunakan oleh kelompok pergaulan preman sebagai bentuk kode komunikasi mereka. Salah satu tujuan utama penggunaan prokem saat itu adalah untuk menjaga kerahasiaan isi percakapan dari pihak-pihak di luar kelompok mereka.
Nah, ketika seseorang remaja berada dalam sebuah komunitas tertentu, maka akan ada usaha mereka untuk mendekat satu sama lain ke anggota komunitas yang lainnya, atau ada usaha akomodasi sehingga muncullah solidaritas dalam komunitas. Namun dalam beberapa kasus penggunaan bahasa prokem itu tidak terbatas pada situasi atau tempat tertentu saja. Nah, hal ini membuat orang awam yang bukan anggota kelompok tertentu juga memahami makna dari bahasa tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya bahasa prokem menjadi lebih umum digunakan di masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini sering disebut sebagai evolusi bahasa digital. Nah, melalui platform-platform ini, orang dapat dengan cepat berbagi kata-kata baru, frase, atau singkatan yang kemudian menjadi bagian di bahasa gaul yang terus berkembang. Sayangnya, selain itu, perkembangan teknologi komunikasi juga dapat menimbulkan masalah terkait terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sering terlihat di berbagai platform media sosial dan komunikasi digital, terutama di kalangan remaja. Nah, melihat semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dalam komunikasi sehari-hari, ditakutkan dapat memiliki dampak negatif pada keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masyarakat khususnya remaja memiliki anggapan bahwa apabila tidak memahami bahasa gaul, maka kita tidak kekinian, kita tidak gaul, kita tidak tren, kita ketinggalan zaman. Selain itu, menggunakan bahasa gaul itu dan masyarakat sehari-hari itu membuat remaja lebih percaya diri dan memberikan efek yang menyenangkan, kayak seru gitu. Nah, di sini ada tabel bahasa gaul dan bahasa baku. Ini di kiri adalah bahasa gaul dan di kanan adalah bahasa bakunya. Nah, dari tabel di atas kita dapat melihat ya bahwa bahasa gaul itu berasal dari standar bahasa Indonesia yang baku, tapi kayak di twist atau di putar-putar lah, dibalik-balik sekreatif mungkin. Nah, selain kata-kata di atas itu masih banyak bahasa gaul lainnya yang digunakan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah pencampuran antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang biasa kita sebut adalah bahasa Jaksel. Jadi campur-campur gitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kayak gitu. Lalu salah satu media sosial yang menjadi wadah perkembangan bahasa gaul yang sangat-sangat pesat adalah TikTok. TikTok ini merupakan salah satu platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menyunting, dan berbagi video singkat yang biasanya dikirim background atau efek yang kreatif. Lalu laporan We Are Social juga menunjukkan bahwa pengguna TikTok terbanyak yaitu pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun dengan proporsi 20,9%, seperti yang bisa kita lihat di diagram ini, yaitu perempuan proporsi 20,9% perempuan dan laki-laki 17,5%. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat dipastikan bahwa generasi muda Indonesia itu menjadi pengguna terbesar TikTok. Nah, dari banyaknya media sosial yang ada, peneliti memilih TikTok dengan alasan keunggulannya. Nah, contoh data bentuk bahasa gaul yang terdapat dalam media sosial TikTok itu diambil dari salah satu akun artis TikTok yang bernama Sandi Saputra yang memiliki lebih dari 14,7 juta pengikut. Bahasa gaul yang telah ditemukan yakni sebagai berikut. Kata-katanya adalah relate with, anjir. Nah, video tersebut itu memiliki konteks Sandi menceritakan pengalaman yang telah membuatnya patah hati. Dari data di atas, kata relate itu artinya berhubungan, diambil dari bahasa Inggris. Bet itu merupakan bentuk singkatan dari kata banget atau dalam bahasa Indonesia adalah sangat. Dan kata anjir itu merupakan bentuk plesetan dari kata umum yang dipakai untuk mengungkapkan berbagai rasa seperti kaget, kagum, dan sejenisnya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa tuturan di atas adalah bahasa gaul karena tidak mengikuti kaidah dan makna yang sebenarnya telah mengalami perkembangan oleh pengguna bahasa itu sendiri. Nah, pada penelitian ini, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai fenomena di antara bahasa gaul dan yang terdapat di media sosial dengan keberadaan bahasa Indonesia. Lalu di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana penggunaan bahasa gaul yang terdapat di media sosial TikTok, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia di tengah masyarakat saat ini, apakah terdapat dan apakah
Terdapat hubungan antara penggunaan bahasa gaul dengan eksistensi bahasa Indonesia. Manfaat penelitiannya di sinilah berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, peneliti memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk akademis dan praktis. Untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang media baru dan komunikasi informasi. Nah, untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu terkait pengetahuan mengenai keterampilan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, juga keterampilan dalam mengolah penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi khusus. Lalu kita move ke bab 2 landasan teori. Di sini ada konsep-konsep. Yang pertama, ada konsep penggunaan bahasa gaul atau slang. Nah, bahasa gaul itu merupakan sesuatu yang dapat dikenal oleh orang, akan tetapi sulit untuk didefinisikan. Nah, menurut Latif Amrullah, pada bukunya yang berjudul Slang Bahasa Inggris di Dunia Maya, slang itu merupakan variasi bahasa yang tidak resmi dengan memiliki taraf yang sangat rendah daripada bahasa baku. Nah, selain bahasa gaul, lalu masyarakat juga mengenal bahasa prokem yang sering disebut sebagai bahasa sandi. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem itu merupakan bahasa yang digunakan dan populer di kalangan remaja tertentu. Nah, bahasa prokem ini mulai populer di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Nah, pada masa itu, bahasa tersebut digunakan oleh kelompok pergaulan preman sebagai bentuk kode komunikasi mereka. Nah, salah satu tujuan utama penggunaan bahasa prokem saat itu untuk menjaga kerahasiaan isi percakapan dari pihak-pihak di luar kelompok mereka. Slang ini diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, ada slang berbentuk kata, slang berbentuk frasa, bentuk kalimat. Slang berbentuk kata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu slang berupa kata dasar dan slang berupa kata turunan. Lalu bahasa gaul ini tuh semakin meluas di masyarakat ya, bahkan digunakan oleh individu berpendidikan dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan, termasuk dalam situasi formal dan non formal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah baku. Bahasa gaul yang digunakan dalam TikTok itu bisa diambil dari berbagai bahasa, misalnya bahasa daerah, bahasa asing, atau plesetan dari bahasa Indonesia itu sendiri dengan bentuk dan makna yang berbeda. Lalu selanjutnya eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memegang peranan yang signifikan dari posisi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi dapat kita sangka lagi bahwa sejak 24 Oktober 1928 melalui Ikatan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 36. Dengan bahasa nasional, itulah bangsa ini membangun kebudayaan nasional yang mencakup berbagai bidang. Dilihat dari fungsi kependidikan biasa atau kegunaan dan tujuan mempelajari bahasa yang terdapat pada buku bahasa Wan Cendekia, terdapat 4 fungsi tujuan berbahasa yang dipenuhi oleh bahasa Indonesia, diantaranya fungsi kognitif, fungsi integratif, fungsi kultural, dan fungsi instrumental. Nah, sayangnya nih, semakin berkembangnya waktu, bahasa Indonesia mulai mengalami pergeseran karena digantikan oleh bahasa lain, yaitu bahasa asing dan bahasa gaul. Melihat semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan komunikasi sehari-hari, ditakutkan dapat memiliki dampak negatif pada keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, media sosial TikTok itu merupakan sebuah media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang dahulu hanya dapat satu arah dan berubah menjadi 2 arah dan dapat disebut sebagai dialog interaktif. Media sosial sendiri telah menjadi bagian integral dari kehidupan online modern, memungkinkan individu untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara global. Jaring sosial adalah platform di mana individu dapat membuat halaman web pribadi mereka dan terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi serta berkomunikasi. Beberapa contoh jaringan sosial terbesar itu merupakan Facebook, MySpace, dan Twitter, serta banyak lagi. Nah, di sini ada laporan We Are Social Than We Are. Dan firma riset Statista bahwa jumlah pengguna TikTok di Indonesia tercatat sebanyak 113 juta per April 2023 dengan jumlah pengguna 113 juta di Indonesia dinamakan sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada periode tersebut. Lalu di sini komunikasi verbal.
Bahasa juga memiliki kaitan erat dengan teori komunikasi verbal. Nah, di sini ada dalam buku Richard Press, pada bukunya berjudul Interpersonal Communication, mengungkapkan bahwa komunikasi verbal itu merupakan sebuah jenis komunikasi lisan yang menggunakan satu atau lebih kata. Sebagian besar rangsangan komunikatif yang kita sadari termasuk dalam kategori bahasa verbal yang sengaja merupakan upaya sadar yang kita lakukan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui ucapan. Jadi diragukan lagi aspek komunikasi manusia yang paling penting adalah penggunaan simbol verbal. Manusia bergantung pada simbol verbal karena dua alasan terkait. Yang pertama adalah bahasa verbal menghubungkan kita dengan orang lain, bahasa mulai memelihara hubungan sosial. Ini berarti hubungan antar pribadi dibangun dan direkonstruksi melalui percakapan. Kedua, bahasa verbal itu membedakan antara anggota kelompok dalam dari anggota kelompok luar. Review literatur di sini ada beberapa penelitian serupa. Yang pertama itu berjudul Penggunaan Bahasa Gaul terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia pada Masyarakat oleh Febrianti, Y.F. Pullman, R. Bahasa P. pada tahun 2021. Lalu selanjutnya berjudul Ragam Bahasa Gaul dalam caption akun Instagram Beauty and Pleasure @Cinderella dan dampaknya terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya penelitian serupa juga oleh pengaruh bahasa Gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa oleh Permata. Pengaruh bahasa Gaul selain terhadap bahasa Indonesia pada generasi muda oleh Anggini, Afifah, dan Syaputra. Selanjutnya, fenomena bahasa Gaul dan eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi oleh Hikmah. Lalu ada fenomena bahasa Gaul, Basti, dan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Ada juga pengaruh bahasa Gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja oleh Riyado. Analisis penggunaan bahasa Gaul ke dalam bahasa Indonesia di kalangan siswa sekolah dasar oleh Judida, Taskia, Agustin, dan kawan-kawan. Lalu pengaruh penggunaan bahasa Gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia oleh Wahidatun Nisa dan Norah Nisa. Ada juga pengaruh bahasa Gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada anak usia 6 sampai 12 tahun oleh Yusril dan Treshalina. Di sini ada tabel perbandingannya. Oke, di sini variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y-nya adalah variabel X-nya penggunaan bahasa Gaul, time variabel terikatnya adalah eksistensi bahasa Indonesia. Model penelitiannya, penggunaan bahasa Gaul atau slang itu mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Hipotesis teorinya, pada penelitian ini adanya fenomena antara penggunaan bahasa Gaul atau slang pada media sosial TikTok dengan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Paradigma penelitian di sini mengacu pada kerangka kerja konseptual atau pandangan filosofis yang mencakup pendekatan, metode, dan pemahaman dalam suatu penelitian. Melalui penelitian ini akan diketahui suatu kebenaran atau kebenaran yang perlu diperbaiki mengenai fenomena antara penggunaan bahasa Gaul pada media sosial TikTok dengan eksistensi bahasa Indonesia. Pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, yaitu mendasarkan dirinya pada prinsip dasar tertentu digunakan untuk menyelidiki situasi ilmiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen. Metode penelitiannya adalah deskripsi kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif itu merupakan suatu pendekatan penelitian yang bersandar pada landasan filsafat digunakan untuk menyelidiki dalam konteks ilmiah di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Lalu di sini teknik penelitian informan melalui metode purposive sampling. Purposive sampling itu menurut Sugiono digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif. Biasanya digunakan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Nah, peneliti yang lebih mengutamakan tujuan daripada sifat populasi atau sampel, dalam penelitian ini terdapat kriteria yang telah ditentukan untuk menjadi informan, yaitu menggunakan media baru, terutama TikTok. Informan merupakan komunikator, dan informan merupakan mahasiswa. Metode pengumpulan data di sini melalui studi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Metode pengukuran datanya adalah keabsahan data. Pada penelitian ini digunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber data.
Pengertian dari triangulasi sumber data sendiri adalah mencari kebenaran informasi tertentu lewat berbagai metode dan support pengolahan data dengan sifatnya yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber yang ada. Lalu ada coding juga. Coding itu merupakan pengkodean. Dia merupakan proses dari berubahnya data awal ke mentah menjadi bentuk yang standarisasi. Jadi metode analisis datanya adalah teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman tahun 1994 menyatakan dalam Prayoga dan Primadani 2021 ada 3 bagian dalam metode analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan perbaikan serta pemunculan kesimpulan. Keterbatasan kelemahan penelitian di sini adalah dalam kendala dalam suatu studi atau penelitian tertentu, lalu kelemahannya adalah pada kurangnya kejelasan dalam penjelasan peneliti. Di sini definisi operasionalnya ada penggunaan bahasa gaul seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada eksistensi bahasa Indonesia, komunikasi verbal, dan ada skala Likert. Skala Likert sendiri adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Likert yang mempunyai 4 atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor atau nilai yang merepresentasikan sifat individu, misalnya pengetahuan, sikap, dan perilaku. Di sini ada operasionalisasi konsepnya. Oke. Sekian presentasi mini skripsi kualitatif dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.